Bagaimana kalau Ganjar Pranowo bersama Prabowo Subianto? Keduanya sosok yang selalu tinggi dalam survei elektabilitasnya sebagai presiden, gitu kan. Tapi memang ini sesuatu yang membutuhkan suatu komunikasi yang intens, suatu komunikasi yang lebih mementingkan kemaslahatan bersama. Apakah mau Prabowo menjadi wakil dari Ganjar? Ini akan kita lihat ke depannya. Dan Prabowo ini memang sosok ketua partai yang beberapa kali mengikuti kontestasi pemilihan presiden tetapi belum bisa menang. Tentu saja ada suatu penasaran gitu kan ya. Penasaran, ingin membuktikan apakah dia masih bisa. Tetapi memang ini sesuatu yang wajar gitu kan. Di Malaysia misalnya Mahathir di usia 90 tahun lebih menjadi Perdana Menteri Malaysia. Asal dia mau berjuang. Kemudian Anwar Ibrahim setelah berjuang menjadi oposan, menjadi sosok yang ditindas selama 24 tahun, akhirnya dia menjadi Perdana Menteri. Hal ini tentu saja menjadi motivasi bagi siapapun untuk optimis, untuk tidak menyerah, terus memperjuangkan keinginannya, cita-citanya gitu. Tetapi memang keinginan dengan kondisi bisa saja kurang memungkinkan. Dalam politik itu tentu saja bukan hanya soal ide, bukan hanya soal rumusan konsep ideal, konsep pemimpin ideal seperti Plato, konsep pemimpin ideal seperti Prabu Siliwangi, atau konsep ideal seperti Patih Gajah Mada gitu kan. Tapi ide itu harus didialektikakan dengan kenyataan, suatu fakta. Kita menyikapi sesuatu itu karena berdasarkan fakta. Fakta itu yang membuat kita melakukan suatu pemikiran, suatu sikap berdasarkan fakta, bukan hanya berdasarkan data atau keinginan pribadi. Karena kekuasaan itu selalu terbagi, tidak ada yang terpusat kecuali pemimpin yang otoriter. Zaman demokrasi ini adalah kekuasaan terbagi-bagi. Tidak ada pemusatan kekuasaan. Inilah faktanya. Mungkin begitu pula dengan kingmaker. Kingmaker itu adalah penentu kemenangan dalam politik misalnya. Harus terbagi juga ternyata. Ada Jokowi, ada Bu Megawati, dan penentu-penentu lain juga gitu kan. Menurut Michel Foucault bahwa kekuasaan itu datang dari mana-mana. Dan ini membuktikan bahwa kekuasaan terpusat itu ada
tetapi meminta penguatan kepada kekuasaan yang tersebar itu. Nah, zaman demokrasi sudah membuktikan betapa kekuatan media sosial, masyarakat lewat survei ini adalah suatu wacana yang menentukan kemenangan. Knowledge and power and knowledge, bahwa kesadaran, pengetahuan, suatu wacana akan menentukan kekuasaan. Sehingga dipilihlah Ganjar menjadi calon presiden dari PDIP, karena wacananya memang Ganjar menang di setiap survei. Maka dari itu, apakah Prabowo akan memilih Ganjar? Sebaiknya jika Prabowo memilih atau siap menjadi cawapres Ganjar, hal ini bukan hanya soal pragmatisme politik saja, tapi ini soal peranan seorang Prabowo. Dia harus siap dimanapun dia berada untuk kemaslahatan bangsa dan negara Indonesia ini. Momennya tentu saja bisa lebih menciptakan, bisa membuat cita-citanya, ide-idenya masuk dalam program pemerintahan. Maka memang di dalam politik Jawa itu tidak boleh ada matahari kembar. Nah, ini akan menjadi pertimbangan budaya politik. Tetapi kalau memang Prabowo berjiwa besar dan dia ingin lebih realistis, lebih melihat sisi maslahatnya, dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk kehidupan demokrasi, kehidupan berbangsa dan negara. Walaupun kita sudah percaya Ganjar bersama Prabowo ini, meskipun Prabowo mungkin tidak menjadi bersama Ganjar, tapi Prabowo pasti akan selalu berpihak, komitmen menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dia akan selalu mencintai negara ini dan akan terus tidak akan lelah untuk berbuat untuk bangsa ini. Semoga perjalanan komunikasi ini akan lebih baik. Terima kasih.